Agam merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini selalu berusaha untuk membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas, dan berkarakter. MTSN 4 Agam berdiri di Kabupaten Agam dan berkontribusi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi persaingan global melalui pendidikan yang berkualitas dengan ciri khas keislamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Aduh, kenapa ini pada lesu semua? Kita ulangi sekali lagi ya. Nanti kalau selesai Ibu menyebutkan selamat pagi, maka kamu semua jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Baik, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kamu semua pada hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah, berarti pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, sebelum Ibu mulai kegiatan belajar, kita operasi kebersihan dulu. Ibu minta kepada kamu semua silakan lihat di samping kiri dan kanan, bahkan di dalam laci. Kalau misalkan ada sampah, silakan buang ke tempat sampahnya. Nah, Ibu semuanya, apakah sampahnya sudah dibuang pada tempat sampah? Sudah. Berarti kelas kita sudah bersih? Sudah. Siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran? Siap. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu minta kepada salah satu dari siswa Ibu, kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Bismillah. Iqra wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini. Nah, baik. Sebelum Ibu mulai kegiatan belajar, Ibu absensi dulu ya. Ibu ingin mengecek kehadiran kamu semua pada hari ini. Siti Aurin Hairunisa, Latifah Nurul Aini. Alhamdulillah, berarti pada hari ini hadir semua. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional dengan judul Bagimu Negeri. Terima kasih, silakan duduk di tempat duduknya kembali. Baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu lanjutkan materi pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, siapakah yang masih ingat apa materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Silakan Bilkis. Interaksi sosial, Bu. Iya, kita mempelajari kemarin interaksi sosial. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Interaksi sosial ada dua macam. Jadi minggu kemarin kita mempelajari interaksi sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang, coba lihat di papan tulis dulu. Silahkan maju ke depan Rifki. Rifki, silahkan maju ke depan. Pelestarian lingkungan. Iya, bagus sekali. Kasih aplaus yang meriah untuk Rifki. Terima kasih. Dari gambar yang sudah Ibu lihatkan di depan, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan.
ada 4. Ibu minta kepada semua anak ibu untuk membacakan. Yang pertama, silakan. 1. Setelah membaca buku paket ilmu pengetahuan sosial SMP kelas 7 tentang kebiasaan diri untuk melestarikan lingkungan, peserta didik mampu memahami kondisi lingkungan sekitar dengan benar. 4. Melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang upaya pelestarian lingkungan dengan baik. Iya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semua. Kegiatan belajar kita ini akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi kamu nanti akan melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada minggu lalu. Kemudian kita melakukan kegiatan diskusi. Hasil kegiatan diskusi itu nanti akan kamu presentasikan di masing-masing kelompok. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu mengambil nilai berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama tentang pengetahuan, aspek yang kedua tentang keterampilan, dan aspek yang ketiga tentang sikap. Bagaimana cara, karena kita membahas tentang lingkungan, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Saya, Bu. Silahkan, Aurin. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Silahkan kamu lihat dan kamu amati. Ribuan ikan budidaya keramba jaring apung KJA di Danau Maninjau Kabupaten Agam mati. Kematian ikan terjadi sejak Sabtu lalu dan hingga Kamis siang masih terjadi akibat tumpukan sisa pakan yang mengendap di dasar danau berubah menjadi racun. Dari video yang sudah Ibu tayangkan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut? Silahkan tunjuk tangan. Silahkan Vika. Kita harus menjaga lingkungan kita. Jika tidak kita jaga, maka lingkungan juga akan bisa menimbulkan kerugian untuk manusia. Iya, kalau kita merusak alam seperti yang terjadi di Danau Maninjau ini karena aktivitas ulah manusia. Akhirnya siapa yang rugi? Manusia. Jadi pencemaran udara karena bau yang ditimbulkannya dari bangkai ikan tersebut. Video ini paham? Paham. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, gambar yang ibu tampilkan di depan. Ini gambar pertama. Coba analisis dulu gambar apa ini. Ini gambar kedua. Tugas kamu yang pertama, identifikasilah faktor penyebab terjadinya bencana alam dan yang kedua, analisislah upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan agar bencana tidak terjadi. Bencana, mulai dari sekarang silahkan diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan membahas tentang pencemaran tanah. Akibat ulah manusia yang tidak menjaga kelestarian tanah menyebabkan beberapa bencana yang ditimbulkan. Salah satunya adalah banjir. 4 akibat banjir di berbagai daerah Indonesia. Seperti kita tahu, banjir sudah menjadi bencana yang rutin terjadi di Indonesia setiap tahun. Itu presentasi dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pencemaran tanah. Menurut kami, penggunaan plasinggo ini sangat membantu dalam mencegah banjir. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami. Kelestarian tanah menyebabkan beberapa bencana yang ditimbulkan. Salah satunya adalah tanah longsor. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 sebagai presentasi dan kelompok 3 sebagai kelompok yang menambahkan. Kita beri yang aplaus yang meriah untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Nah, baik anak-anak ibu. Ibu rasa untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu presentasinya minggu depan. Kita lanjutkan minggu depan.
dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil, apakah ada yang ingin bertanya? Paham dengan pembelajaran kita? Paham. Nah, siapa anak ibu yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini? Yang bisa tunjuk tangan. Silakan Rafki. Berdiri. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah lestari atau terjaganya lingkungan alam atau lingkungan sekitar kita tergantung kepada diri kita. Jika kita menjaga alam, maka alam akan memberikan manfaatnya kepada kita. Dan jika alam kita rusak, maka alam akan mendatangkan bencana untuk kita. Ya, nah selanjutnya silahkan kamu keluarkan buku latihan. Tuliskan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Silahkan ditulis. Karena ibu, karena waktunya sudah habis, silahkan kumpulkan tugasnya dan letakkan di atas meja ibu. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk materi selanjutnya, materi minggu depan, tolong kamu baca di rumah materi tentang kelangkaan. Tentang apa? Kelangkaan. Jadi belajar di rumah tentang materi kelangkaan. Paham? Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah kita lewati dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta kembali kepada ketua kelas, tolong pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan ketua kelas. Istighfar. Ikra hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu berikan dapat kamu kerjakan di dalam lingkungan kamu sehari-hari. Bisa? Oke, baik, ibu cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.